Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini adalah tentang puasa yang berkenan di mata Allah. Dalam kitab Mazmur 35 ayat 13-14 berbunyi demikian. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudaraku yang sakit. Demikianlah aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Raja Daud ingin mengajarkan kita betapa pentingnya puasa. Mengapa? Karena puasa adalah bagaimana seseorang dapat menahan diri dari rasa lapar, haus, dan sebagainya. Tapi berbeda dengan puasa yang dialami oleh Raja Daud, yakni ia berkabung serta berkeluh kesah, merasakan suatu hal yang terjadi pada dirinya. Inilah yang dimaksud ayat 13-14 dalam Mazmur 35 tentang apa yang dirasakan oleh Raja Daud mengenai puasa tersebut. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa puasa adalah bukti bahwa kita merendahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus Kristus untuk meminta pertolongan penuh kepadanya. Puasa adalah waktu khusus di mana kita tidak makan atau absen dari kesenangan atau kegembiraan dan mengambil waktu untuk berfokus pada Tuhan. Contoh tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang melakukan puasa, yakni pertama, Musa berpuasa di Gunung Sinai. Keluaran 34 ayat 28 firman Tuhan berkata, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Dari ayat ini kita melihat ada satu hubungan yang sangat intim antara Musa dengan Tuhan, di mana Musa melakukan tugas yang diberikan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Kedua, Hana berpuasa waktu ia meminta seorang anak dari Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dalam hal ini Hana benar-benar berserah pada Tuhan, meskipun disakiti oleh Penina. Ketiga, Daud berpuasa untuk kesembuhan anaknya yang sakit. Dalam 2 Samuel 12 ayat 16 firman Tuhan berkata, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Di ayat ini mengajarkan kita untuk pasrah menerima keputusan yang dinyatakan oleh Tuhan dan jangan memaksakan kehendak diri kita sendiri. Dari ketiga contoh tokoh tersebut, tokoh terakhir yang paling luar biasa adalah puasa yang Tuhan Yesus lakukan selama 40 hari. Sebelum ia memulai pelayanannya di bumi ini, ia mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Inilah teladan yang harus kita tiru dari Tuhan Yesus sebagai inspirasi dalam menghadapi persoalan maupun pergumulan yang kita alami. Dengan demikian, maka kita akan mampu melawan hawa nafsu atau kedagingan, penyakit, dan menang atas masalah hidup yang terjadi di dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.